Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kehadiran Anda dan bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kesayangan kita bersama Miracle. Pada malam hari ini narasumber kami jauh dari kota Medan. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan, profesional, dan sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Bapak Wesley Sianipar. Shalom, selamat malam Pak Wesley. Apa kabar ini? Ya, shalom. Selamat malam Pak Marlon. Puji Kabar Tuhan. baik. Nah, ya kesempatan sehat-sehat. Sudah vaksin ketiga di Medan? Sudah. Vaksin ketiga, sudah booster. Semua pasti semua semakin sehat ya. Kita bisa menjaga imun tubuh. Baik, pada malam hari ini kami bersyukur kesempatan Pak Wesley bisa berbincang dengan kami. Pak Wesley sekarang tetap menangani Majelis Perwakilan YPP Medan ya? Iya, kita bersama dengan Pendeta Salomo Simorangkir. Oke, baik. Iya. Boleh saya memulai pertanyaan ini? Kapan Bapak mulai mengenal YPPII Batu ini? Itu dimulai tahun 1990. Waktu itu ada acara dari Komisi Pemuda ya, dari YPPI, itu Camping Pemuda Kristen. Dari situlah awal saya bergabung di YPPI dari waktu ke waktu sampai hari ini. Lebih kurang sudah 32 tahun untuk melayani bersama YPPI. 32 tahun bersama YPPI. Apa nggak bosan Pak Wesley? Ya, dalam pekerjaan Tuhan itu ada pergumulan, ada permasalahan. Tapi yang pasti di mana saja pun pasti ada persoalan. Tapi kita tetap mengarahkan apa yang kita kerjakan itu kan kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Mungkin itu membuat kita tetap boleh bertahan. Begitu Pak Pendeta. Ya, oke. Ini seangkatan Bapak. Menurut saya ini mereka, kita tidak mengatakan mereka tidak mencintai Tuhan ya. Tapi sudah tidak lagi bersama dengan YPP kemungkinan ya. Nampaknya yang seangkatan Bapak tidak lagi banyak yang masih di YPP. Kenapa Bapak masih bertahan di YPP? Ya, artinya kalau secara pribadi saya mengenal Tuhan itu melalui YPPI. Tentunya dalam perjalanan pelayanan saya juga saya melihat YPPI ini terus boleh menjadi berkat dalam arti mempertumbuhkan iman. Oleh karena itu, ya saya juga bersyukur. Artinya kalaupun masih bisa terus bersama YPPI, ya ini karena anugerah Tuhan. Karena saya tahu bahwa dalam kebenaran sejati itulah kita mendapat iman sejati. Tentunya itu yang menjadi dorongan bagi saya dan mungkin ada beberapa teman-teman ya yang masih tetap setia untuk kami melayani bersama-sama dengan YPPI. Mungkin begitu, Pak Marlon. Kira-kira kalau mau jujur-jujur nih Pak, harus jujur nih. Ini kan terbuka nih. Apa yang ada di YPPII, khusus Majelis Perwakilan YPP Medan, yang kena di hati Bapak? Memang kalau kita lihat sih melalui pelayanan YPP ini kita bisa masuk ke semua lini ya Pak Marlon ya. Artinya apa? Artinya kita bisa memberitakan Injil. Nah, tentunya ini menjadi sarana yang tepat ya kalau kita mau beritakan Injil bagi orang-orang yang khusus yang belum mengenal Kristus. Nah, sehingga kami melihat ya wadah ini ya cukup menolong dalam mengembangkan pelayanan kita, dalam berbagi berkat, tentunya juga untuk memberitakan kabar baik seperti itu, Pak. Wow, ini apa namanya? Kalau ditanya nih, apa kira-kira kelemahan dari pelayanan di YPP? Macam katakan autokritik.
Ya mungkin dari sisi apa ya, dari sisi manajemennya ya. Manajemen dalam arti ya untuk penataannya ya, khususnya juga dalam mengkrit pasar di lapangan itu sepertinya kurang apa namanya, kurang fokus begitu. Dalam arti kalau kita lihat YPP ini cukup dikenal di Sumatera Utara ini, khusus di Medan ini ya. Tapi kita juga tidak bisa kesampingkan dengan persoalan-persoalan yang ada yang sudah terjadi selama ini. Ya saya pikir YPP harus kembali menjadi wadah yang dipakai untuk memberitakan Injil. Saya pikir itu, kita harus kembali ke sana. Kalau ada orang bertemu Bapak dan biasanya walaupun Bapak bukan hamba Tuhan full time, artinya dari sekolah teologi ya, tapi Bapak kan juga pernah sekolah Alkitab gitu ya, mengupgrade kemampuan Bapak. Kemudian ada orang-orang profesional, pengusaha bertemu dengan Bapak dan mereka tahu bahwa Bapak orang YPP. Kira-kira responnya apa, Pak? Yang mungkin pernah mengenal YPP begitu ya, dan bertemu Bapak dan Bapak katakan masih melayani di YPP, kira-kira respon mereka apa, Pak? Ya, saya pikir mungkin masing-masing orang punya persepsi yang berbeda, tapi umumnya sih mereka artinya cukup ini ya, cukup apa dengan saya, walaupun saya ya sambil melayani saya juga profesional, dalam arti ya justru saya yang artinya menolong mereka ya, menolong mereka dalam arti bagaimana menjadi profesional yang takut akan Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan. Ya mungkin itu yang terjadi. Ya saya juga bersyukur ya ada momen-momen itu bisa bertemu dengan mereka. Nah itu kira-kira. Tunggu, jadi Bapak masih dalam stay masih di tetap justru memberikan sumbangsi pemikiran buat mereka. Lebih kurang begitu. Wow, yeah. Keren ya. Ada pernah orang yang dari YPP ya dengan nada-nada sinis dan negatif terhadap Bapak? Saya pikir itu nggak ada saya temui Pak, sepanjang kita memang ya menyampaikan kebenaran ya. Arti itu tidak. Ini Bapak menjawabnya agak-agak sedikit gitu. Apa benar? Ada tidak pernah ada yang sinis? Tidak Pak, tidak. Wow. Karena bagi saya sendiri persoalan-persoalan itu harus kita pilah-pilah ya. Wow. Artinya kan kita tidak bisa masuk ke pribadi-pribadi. Gitu. Artinya kalau ada persoalan-persoalan organisasi apa, ya itu kan sifat organisasi. Tapi kalau secara personal kita dekat sama semua, ya kita merangkul. Itu kira-kira Pak Marlon. Oke, baik. Sedikit lagi kembali ke MPWP. Tadi Bapak katakan beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa memang YPP atau Majelis Perwakilan YPP di Kota Medan ini kan sangat dikenal sekali begitu ya. Bagaimana keadaannya sekarang? Ya, memang sekarang terus terang kita bergumul, apalagi dengan adanya pandemik ini ya, sehingga memang ada beberapa pelayan-pelayan yang kita katakan stagnan ya, dan kita berharap ini setelah nanti pandemi ini melandai, dan memang kami sudah mulai ya, ya artinya bisa dikatakan kita mulai dari titik nol lah kita untuk mau bangkit kembali. Kira-kira begitu. Saya pikir tidak yang terlambat dalam pelayanan. Amin. Wow, luar biasa ini komitmen yang luar biasa dari seorang Pak Wesley Sianipar. Pak Wesley, oke, saya sedikit ke personal, lebih sifatnya pribadi ya Pak. Pak, di Kota Medan di antar teman-teman semua bahwa semua juga tahu bahwa Tuhan belum menjawab doa Bapak dan Ibu untuk memberikan anak kandung sampai sekarang. Ya. Dan sampai di usia yang begini, apa sampai sekarang masih tetap berusaha? Sebenarnya Tuhan sudah jawab Pak. Apa jawabannya? Tidak ada keturunan. Oke. Sudah dijawab. Nah, apakah persoalan itu tidak membuat Bapak down dalam pelayanan? Memang untuk mengerti itu perlu waktu Pak ya. Tapi kami bersyukur dengan istri, kami sudah siapkan hati. Okay. Karena apa? Karena memang ya untuk belajar mengikuti kehendak Tuhan itu tidak gampang. Wow. Ya ini bukan persoalan dia orang yang melayani Tuhan, orang sekuler.
Tapi yang pasti ya kita yakini yang terbaik itu seturut dan kehendak Tuhan. Nah, mungkin itu sehingga kami tetap komit, ya kami terus mau melayani sampai Tuhan panggil kami, kira-kira begitu Pak. Pak Wesley, kan kadang-kadang kita kuat. Bagaimanapun setiap orang kadang-kadang selalu mengalami up and down lah. Kadang-kadang kuat begitu dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang dari orang sekitar kita, keluarga, apakah kadang-kadang ada orang yang selalu dalam tanda kutip mempertanyakan iman Bapak dan Ibu? Mungkin itu tidak pernah secara langsung ya, tapi ya kami tetap memperlihatkan itu dari kehidupan kami, kira-kira begitu. Jadi apalagi masalah anak ini kan, di kita orang Batak ini kan, wah seperti ini kan anak koki doha moral kan. Ya. Tapi ya kami bersyukur ya kami juga boleh seperti ini karena Tuhan menguatkan kami. Justru kami dipakai untuk memberkati untuk keluarga-keluarga yang masih bergumul, yang belum dapat anak, ya. Nah, itu terus yang menjadi kekuatan kami ya mau bersaksi, ya itu bukan segala-galanya. Yang kita tahu yang terbaik itu seperti yang Tuhan mau, bukan kita mau. Nah, mungkin itu Pak Marlon. Kadang-kadang kan kita yang yang di posisi begitu ya, misalnya hamba Tuhan, kadang-kadang ada orang bergumul belum diberi, kita kan juga selalu mengatakan nantikanlah kehendak Tuhan, Tuhan akan bisa beri dan sebagainya, macam-macam lah kalimatnya. Kalau Bapak dan Ibu dalam berhadapan dengan orang yang memang juga bergumul dengan keturunan, apa yang biasanya menjadi pemikiran yang Bapak Ibu sampaikan kepada orang tersebut? Biasanya kita sampaikan bahwasannya hidup kita ini kan ada dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Artinya tidak salah berdoa, silakan saja. Tapi di atas semua itu kita harus tunduk dalam kehendak Tuhan. Ya memang kita ketahui ya ini bukan sesuatu yang mudah dan perlu berproses. Artinya bagaimana kita memperkokoh iman kita. Tetap ada pengharapan ada. Tapi kembali ke tadi, ya kadang-kadang yang ada banyak orang tidak mengerti. Tuhan sudah jawab, tapi dia meminta terus. Mungkin itu yang kemudian bisa melemahkan imannya ya. Artinya apa? Artinya ya kita tetap yakin Tuhan tidak pernah salah merancang hidup kita, bahkan keluarga kita. Tidak pernah salah merancang hidup kita. Ini poin yang perlu saya pegang. Nah, oke. Di tahun berapa kalau dalam perjalanan hidup ini kan sekarang Pak Wesley sudah enjoy aja mengatakan, it's okay di kehendak Tuhan dan sebagainya. Tahun berapa Bapak memastikan menerima jawaban itu dan benar-benar yakin, artinya tidak lagi gundah gulana, tidak lagi galau dalam mengiring Tuhan, ketika tahu bahwa jawaban ini benar-benar kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Tahun berapa dan apa peristiwanya begitu? Mungkin itu lebih kurang ya katakanlah 8 sampai 10 tahun yang lalu ya. 8. Jadi kan ya. Tapi setelah itu ya kami komit ya sudah kita berdua sampai Tuhan pisahkan, terus melayani sampai akhir hidup. Ya mungkin itu Pak. Boleh tahu sedikit ya untuk bersaksi apa pas waktu seorang pendeta khotbah atau renungan bersama atau benar-benar jawaban Tuhan melalui semacam pergumulan pribadi, situasinya apa waktu itu memastikan benar-benar menerima Tuhan, it's okay, kami terima ini, kami jalan dan maju terus gitu. Apa peristiwanya? Sebenarnya tidak ada peristiwa khusus, Pak Marlon. Artinya kan kita sudah berupaya ya di tahun-tahun awal untuk ke dokter dan seterusnya. Ya memang ada saran-saran juga untuk adopsi dan seterusnya. Tapi ya kami tetap dalam arti mengimani ya, kalau memang Tuhan beri, Tuhan beri. Kalau tidak, ya itu pun ya yang terbaik dalam hidup kami. Dan tidak ada yang artinya yang spektakuler begitu. Kami jalani terus, kami jalani sampai pada titik ya sudah, kita bisa pikir Tuhan sudah kehendaki kita tidak punya keturunan. Ya kita terus jalan untuk melayani. Justru ya mungkin anak secara jasmani itu tidak ada, anak secara lahir rohani itu banyak. Mungkin untuk memahami
untuk memahami, kan di luar sana kita jelas pasti tahu bahwa ada sekian banyak orang yang bergumul seperti Pak Wesley dan Ibu. Betul? Ada terlalu Betul. banyak. Nah, untuk memahami sampai pada titik bahwa anak jasmani tidak ada, tapi anak rohani banyak yang Tuhan beri itu bagaimana cara Pak Wesley membangun itu di dalam hati dan pikiran beserta dengan Ibu? Ya, sekali lagi Pak Maron memang itu kan berproses ya. Artinya kan sepanjang kita mau mengikut kehendak Tuhan, kan Tuhan akan terus tuntun kita. Jadi waktu-waktu itu ya memang kita harus komit gitu ya. Komit dalam arti ya kadang-kadang muncul kembali kalau lihat keluarga punya apa, tapi kita terus tundukkan sehingga kita ya artinya merasa tetap ada kekuatan daripada Tuhan begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya waktu-waktu itu kami boleh lalui itu pun semua karena anugerah Tuhan sebenarnya ya, kami diberi kemampuan. Yang paling sulit Pak Wesley dan Ibu terima atau yang belum masuk pikiran saat-saat kapan? Saat melihat orang, atau saat di arisan orang tanya, atau saat keluarga besar bertanya, atau kapan saat-saat sulit menerima situasi itu? Sebenarnya tidak ada momen khususnya, cuman kan kalau kita orang Batak ini kan ya biasanya dipanggil amaniaha kan gitu. Betul. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi ya kita juga karena sambil melayani, ya mereka juga ya tidak bertanya begitu apa ya, karena artinya kita tetap di sini kan melihat semua ini dalam rencana Tuhan. Sehingga dalam setiap momen ya kami berusaha ya artinya untuk memperlihatkan bahwa kekuatan yang kami alami karena Tuhan, bukan karena kemauan kami. Nah, mungkin itu sehingga mereka juga bisa melihat dan tidak ada yang bertanya sampai spesifik kenapa begini. Itu tidak ada. Artinya waktu yang berjalan begitu ya, melalui apa yang kami terus melayani, bekerja seperti itu. Wow. Siapa yang lebih kuat? Ibu atau Bapak kadang-kadang dalam menghadapi persoalan yang begini-begini? Siapa yang biasanya menguatkan dan siapa yang dikuatkan? Ya sebenarnya kalau wanita kan pingin ya Pak ya, apalagi kalau lihat anak tapi ya saya menguatkan aja. Saya menguatkan Pak. Jadi saya bilang ya sudah, tak usah kecewa. Semua orang pasti sudah tahu bahwa pasti sudah banyak air mata dalam perjalanan. Tapi untuk sampai pada satu titik bahwa tidak kecewa mengiring Tuhan, saya pikir itu menjadi satu poin yang paling kuat yang harus yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Bahwa Tuhan mengatakan Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap setia begitu, meskipun tidak diberi itu pemahaman seperti itu dari mana selalu dasarnya bagi Pak Wesley dalam setiap renungan atau setiap mendengar khotbah atau kapan selalu sikap iman seperti itu hadir dalam hidup Pak Wesley dan Ibu? Artinya untuk boleh mendapatin kekuatan iman itu tentunya kan itu berkaitan dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi itu yang artinya menjadi kekuatan kami ya, di samping kita aktif ya dalam melayani dan kita tahu ya Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita apapun situasinya ketika kita berserah kepadanya. Sehingga untuk boleh mengerti itu seperti saya bilang tadi memang berproses sampai pada titik kita melihat ini ya sudah rencana Tuhan bagi kita. Mungkin kami sudah siap untuk semua itu dengan komitmen supaya nama Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kami. Jadi tidak lagi bersungut-sungut dan seterusnya, kira-kira begitu. Wow. Pak Wesley, oke, saya ingin berpindah pada topik. Bapak kan ini kan seorang pengusaha walaupun belum jadi konglomerat begitu. Tapi saya jangan Pak. Bagaimana Bapak Ini Bapak kan pelayan. Kalau dikatakan hamba Tuhan ini, Bapak udah memimpin banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Itu yang ikatan nilai semua Bapak.
Bagaimana Bapak menseimbangkan antara usaha dan pelayanan? Bagaimana Bapak menseimbangkan itu supaya jalan dua-duanya? Memang kita harus utamakan pelayanan. Nah, artinya usaha ini pun kita buat jadi satu pelayanan, Pak. Usaha pun dan pelayanan. Kita nggak bisa bikin dikotomi ya. Artinya memang saya tetap berusaha di usaha ini juga saya melayani. Minimal dengan teman-teman satu tim saya, ya kami terus mencari kehendak Tuhan. Ya, memang tidak gampang. Sehingga kalau dalam kebijakan kita di perusahaan ini, ya saya bersyukur ada membantu di Medan yang boleh membantu ya untuk pelayan pribadi dan seterusnya. Karena bagi saya ya baik itu usaha, baik pelayanan itu saya pikir semua nanti kan di pertanggungjawaban Tuhan dan kita jadikan itu jadi ibadah. Usaha dijadikan ibadah ini kan benar-benar keputusan yang luar biasa kan. Juga banyak orang tahu bahwa tentu tidak rahasia lagi bahwa dalam dunia usaha itu tidak mudah untuk jujur. Sejujur-jujurnya dalam kehidupan hamba Tuhan. Misalnya terima berkat, gunakan. Terima berkat, salam, amplop, itu yang digunakan. Dalam usaha kan tidak sesederhana itu gitu loh. Bagaimana Bapak menerapkan prinsip-prinsip Alkitab untuk dunia usaha Bapak supaya Bapak tetap benar-benar bisa melayani dengan hati nurani? Ya, memang kita ini kan berhadapan dengan kadang-kala dengan tidak seiman ya Pak ya. Tentunya kan kita sangat meyakini ya ketika kita dalam kebenaran itu Tuhan kan akan berpihak dan akan menolong. Ya, ada banyak tantangan itu sudah jelas ya. Dan kita harus punya komitmen. Artinya kita tidak bisa bergeser sejengkal pun dalam arti kalau tidak dalam kebenaran ya kita tidak akan jalankan usaha itu. Artinya kebersamaan itu. Nah, artinya apa di sini ya memang kita harus sampaikan secara clear ke customer gitu ya dalam arti bahwasan yang dikerjakan ini bukan tipu-tipu ya, ini yang benar ya, dan itu tidak gampang Pak ya, karena kan dalam usaha ini kan orang kan lihat nanti hasilnya. Justru karena itulah makanya ya saya punya kebijakan semua karyawan di tempat ini harus dilayani kembali, dilahirbarukan kembali. Wow. Sehingga dari pemimpin sampai yang di bawah kami sehati dalam Kristus. Kalau tidak bisa memang pincang. Jadi memang ya saya bilang tadi usaha ini saya pakai untuk melayani. Kan orang juga keluar masuk di sini. Dan mereka sudah pelayan pribadi. Ya bagi saya tugas saya sudah selesai. Saya bawa mereka kepada Kristus. Nanti mereka apa itu urusan mereka. Mungkin itu maksudnya Pak. Juga ke customer. Kalau ada momen-momen saya bisa bersaksi, saya bersaksi. Kira-kira begitu. Karena bagi saya sendiri. Apakah karyawan Bapak pernah ada yang protes? Pak, kita ini kan kerja usaha, kok dikit-dikit dihubungkan dengan pelayanan begitu. Apalagi kalau Bapak bawa karyawan pelayanan begitu. Itu ada yang protes nggak? Nggak ada yang protes sih Pak. Nggak ada. Karena dari awal kita terangkan ya bahwa yang mau masuk visi misi kita di sini ya. Artinya jujur yang namanya usaha kan orang kan ya profit oriented ya. Betul. Bagaimana makin besar. Kalau bagi saya sih itu bukan jadi ukuran. Ya tidak ukuran. Yang pasti bagi saya semua kami satu tim ini ya kami sepakat untuk menyerahkan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena berkat itu dari Tuhan, Pak. Memang dalam banyak hal saya juga dididik untuk mengerti itu ya. Kadang-kadang kita ikut tender, ada yang kita kenal, wah kita pikir ini di tangan kita. Itu ternyata tidak. Waktu kita ada tender, kita nggak kenal, kita berdoa, kita menang. Jadi banyak pelajaran iman yang kami pelajari di sini. Sehingga saya menyampaikan kepada karyawan, ya kita terus dalam doa ya. Jadi istilahnya itu orait labora, berdoa dan bekerja berdoa. Apalagi dengan, ya saya selalu utamakan itu Kolose 3 ya, 28 itu, bekerja seperti itu Tuhan. Mungkin itu kira-kira kekuatan kami di sini Pak. Dan seperti namanya anugerah, karena kasih karunia, bukan karena hebatnya kami. Pak, kan tadi Bapak sudah ngomong, namanya bisnis profit oriented lah, memperbesar market lah di mana-mana kan begitu. Jadi di mana
semua pebisnis ingin besar, semua pebisnis Ya. ingin untung. Ada nggak tiba-tiba pernah orang berkata pada Bapak bahwa ini Wesley ini bodoh ini nggak jelas ini perusahaan kok dibikin kayak gereja begitu, sedangkan gereja aja sudah mau berbisnis. Ada nggak orang memiliki pemikiran seperti itu pada Bapak? Tidak ada sih Pak, tidak. Ya justru dengan yang kita buat, ya mereka juga ya saya harapkan ya bertanya dengan dirinya, dalam arti saya katakan ya kalau hidup ini di mana tingkat kepuasan kita, kan begitu. Ya benar, yang namanya usaha pasti pingin besar, udah jelas ya. Nah, tapi bagi saya prinsipnya bukan masalah besar kecil begitu ya. Bagaimana ini semua dikerjakan seperti yang Tuhan mau, bukan kita mau. Tapi apakah perusahaan Bapak yang Bapak pimpin ini tidak berpotensi Bapak menjadi orang kaya besar? Saya pikir itu semua Tuhan udah atur, Pak. Oh, Yang penting kita setia menjalankan. Dan kami bersyukur, Pak, ini mungkin kesaksian ya. Bidang kami, bisnis kami ini, bidang ini, ya sungguh luar biasa, Pak ya. Tuhan ternyata persiapkan langkah-langkah. Dalam pandemi ini ada banyak perusahaan-perusahaan sejenis kami ini yang ya katakanlah mereka mengalami kesulitan, bahkan ada yang tutup. Tapi Tuhan sudah rancang semua, kami dipersiapkan, ya saya tahu itu karena Tuhan yang memimpin kami. Karena ini ada berapa mungkin kalau bahasa apanya ya, berapa bidang kerja ya yang mau kita ambil. Misalnya kita mau di industri kah, di rumah sakit kah, di sekolah kah, di kafe. Nah, tapi itu dari 8 tahun lalu Tuhan sudah pimpin kita di industri. Nah, sehingga waktu pandemi COVID kemarin, semua yang hotel, kafe itu kan pada kolaps semua, Pak. betul. Tapi kami bersyukur, Tuhan sudah persiapkan kami di industri, jalan terus. Nah, dari situ saya mengerti, oh kalau Tuhan pimpin, kita nggak pernah kecewa lah. Tuhan pasti akan tolong kita. Jadi itu pun saya sampaikan kepada karyawan, supaya mereka juga beriman dalam iman. Ya, mungkin dalam pergumulan mereka ya, dalam kehidupan mereka. Mungkin itu, Pak. Apakah Kesaksian. akhirnya karyawan, katakanlah ya namanya mungkin karyawan Bapak, apa kata bos sebagai pemimpin, ya lahir baru dilayani, iya, ada kebaktian hari Jumat, iya ikut. Tapi apakah benar ada kesaksian dari karyawan yang Bapak mungkin dengar dari orang lain bahwa mereka sangat diberkati bekerja di perusahaan itu? Kalau itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Bapak tidak pernah mendengar mereka bersaksi di tempat-tempat lain gitu, bahwa mereka sangat diberkati bekerja di perusahaan itu? Kalau itu tidak pernah saya dengar. Oke. Tidak pernah saya dengar. Tetapi yang mungkin saya sedikit tahu, itu mungkin yang sudah mantan di sini, pernah telepon saya, Pak doakan setelah saya sudah jauh dari Tuhan katanya. Saya pun kaget juga. Oke. Loh, kamu harus kembali ke jalan-jalan Tuhan. Itu mungkin ada, Pak ya, ada. Setelah dia keluar, setelah dia bekerja di perusahaan lain. Iya, dia keluar saya itu udah jauh dari Tuhan. Saya mengingatkan, dulu kan kau sudah dilayani, kembali ke jalan Tuhan. Ya mungkin itu yang bisa, yang pernah saya ini ya, saya alami. Jadi ini karyawan-karyawan Bapak itu anak-anak Tuhan semua? Enggak semua, Pak. Ya, jadi memang ini pergumulan saya. Ya makanya saya bersyukur ya di belakang anugerah ini ada banyak membantu yang berdoa ya. Karena saya yakin kalau dalam kota saya nggak mampu, Pak. Makanya saya bersyukur ya ada tim doa. Ya kami juga ada tim doa di sini. Ada tim doa. Jadi mungkin ya udah semisi. Tim doa itu karyawan atau hamba-hamba Tuhan lain? Kami juga ada. Kalau hamba Tuhan yang lain, saya pikir mungkin secara pribadi mereka. Ya. Maksudnya karyawannya Bapak buat tim doa khusus? Iya. Ya, kalau ada momen-momen khusus gitu ya, kita bikin tim doanya. Karena kalau kita sudah ada yang artinya yang sudah berjalan, setiap Senin Jumat kita doa bersama, hari Rabu kita ibadah, ya itu rutin. Kalau ada pergumulan kita ambil waktu berdoa, misalnya malam, dan kita baru tahun ini ada namanya PA melalui Zoom untuk karyawan. Ini apa ya, perusahaan serasa gereja gitu ya? Oke, baik. Nah,
kita kembali ke YPP yang menjadi setengah isi hati Bapak. Nggak tahu apa, semuanya isi hati Bapak itu, jangan-jangan ini YPP yang 80% perusahaan yang 20% begitu ya. Pelayanan menjiwai Bapak. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, apa lagi sih sebenarnya yang mau kita jangkau? Pelayanan seperti apa yang sebenarnya lagi dibutuhkan melalui YPP menurut Bapak di Kota Medan? Ya saya pikir Pak, kalau kita lihat kan ladang itu ya cukup banyak ya yang bisa digarap dalam politik. Artinya apa? Ya kalau mungkin ada yang spesifik, ada yang mungkin secara apa ya? Kalau kita lihat dengan sekarang ini bagaimana gereja tidak lagi memberitakan firman sejati, Injil Kristus. Ya, kita lihat pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan imannya. Ya, kami bersyukur ya kami bisa masuk ke gereja-gereja yang established, yang memberitakan kabar baik itu. Ya, saya pikir di situ masih ada kesempatan-kesempatan. Karena orang artinya dengan situasi saat ini kan membutuhkan Injil yang sejati. Ya, saya pikir di situ kita bisa berperan. Sehingga saya katakan tadi, ya, YPP harus kembali beritakan Injil. Kembali ke sana. Biasanya kan Pak, biasanya pengusaha itu kan ada insting marketnya. Begitu seperti Bapak katakan tadi, beberapa tahun yang lalu Bapak sudah menjadi vendors di beberapa industri, walaupun ada sedikit di sekolah, hotel, pandemi ini habis semua, ini tetap jadi. Itu kan insting dari sudut pemikiran bisnis. Bapak katakan tadi hikmat lah ya, dari sudut ini berkat Tuhan. Bapak sebagai pemimpin di Majelis Perwakilan YPP Medan itu, apalagi kalau dulu itu kan memang YPP itu di kantor-kantor, di universitas, di mana-mana semuanya direbut market itu. Sekarang itu market apa yang mau dikerjakan di Kota Medan? Atau hanya seperti itu aja masuk ke gereja-gereja established, atau saya tidak tahu kalau kita kan fokusnya apa sekarang? Ya saya pikir Pak, sekarang ini kan kompetisinya begitu ketat ya, semua yayasan bertumbuh. Ya, kalau kita lihat mungkin kembali kepada keluarga kali ya, keluarga ya. Mungkin kita bisa masuk di sana keluarga-keluarga. Kalau di keluarga kan bisa dapat orang tuanya, anaknya, dan mungkin itu yang diperkuat begitu. Ya sambil kita membangun jejaring lah ya, karena sekarang ini tidak bisa lagi kita sendiri single fighter, kita harus bangun jejaring. Ya mungkin kemarin kita sudah coba dengan Paksu ya, di Garoga, di mana kita harus bangun jejaring. Ya, mungkin saya pikir itu, iya mungkin itu. Pak Wesley, kira-kira menurut Bapak, selama 30-an tahun Bapak melayani bersama dengan YPP, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, masalah terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam pelayanan itu apa, Pak? Yang pernah membuat Bapak benar-benar rasa berat begitu melayani Tuhan. Apa persoalan yang Bapak pernah hadapi? Ya kalau saya pikir gak ada yang berat Pak. Memang macam manapun Tuhan tidak pernah berjanji, walaupun kita melayani gak ada masalah. Hebat sekali ya. Ya pasti ada masalah. Tinggal mana kan kita ya jangan berkutat dengan masalah kan begitu. Ya masalah itu kita hadapin. Gitu. Karena orang sekuler aja sampaikan masalah harus dihadapi, apalagi kita yang melayani kan. Ya, oke. Memang harus dihadapi, tapi jenis masalah apa yang pernah Bapak sampai memusingkan gitu? Ya mungkin ya kalau untuk konteksnya di Medan ini kemarin itu ya mungkin karena masalah batuhan ya, batuhan. Jadi memang perlu membawa Tuhan yang kredibel ya, dalam arti kalau kita ingat ya mungkin sama ya Pak Marlon di Siantar, saya di Medan mulai pemuda. Dulu kan kalau hamba Tuhan, wah orang respect sekali ya, kreatif dan sekarang ini ya jadi awak yang ini kan tidak berinisiatif begitu ya. Mungkin itu yang kita coba ya kita dorong lah supaya hamba Tuhan ini punya kualitas ya tentunya imannya dan kemudian tadi ya dia bisa menjadi membawa jemaat itu bertumbuh kreatif kira-kira begitu ya, memikirkan, memperhatikan ya, karena kita tahu ini ya semua lebih cinta kepada handphone, main handphone
Nah, mungkin itu sehingga ya itu pernah kita alamin dan ada keluhan dari jemaat. Wah ini susah ini, kayaknya tidak sepenuh hati hamba Tuhan ini melayani. Nah itu menjadi catatan-catatan. Nah, kiranya ini bisa kita apalah ya, kita diperbaiki ke depan. Kira ya pasti bapak-bapak lebih sangat melihat dari sudut karena memimpin, melihat kelemahan-kelemahan itu apa memang hamba-hamba Tuhan itu apa lebih suka menggunakan handphone itu apa sosial media, bersosial media, pokoknya bermain handphone menghabiskan waktu begitu ya dengan handphone sehingga dia menjadi lemah dalam kreativitas di lapangan begitu ya. Tidak bisa di general juga sih Pak Marlon, tapi ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ada juga yang kreatif, ada. Nah, justru kan kita berharap media itu kan dia pakai untuk ya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, sharing dan seterusnya. Wow. Nah, tidak sibuk dengan waduh ubah status begini. itu yang terjadi. Pak Wesley, kalau ditanya selama 30-an tahun ini, hal apa yang membuat Bapak benar-benar pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Kasih karunia seperti apa yang pernah Bapak rasakan selain keselamatan dalam kehidupan Bapak? Sehingga membuat Bapak cinta kepada Tuhan itu makin hari makin melimpah. Saya pikir ya tadi sudah Bapak sampaikan ya keselamatan. Ya memang yang saya makin buat cinta Tuhan ya karena saya bisa mencintai Tuhan sampai hari ini. Ini karena Tuhan bukan karena saya. Ya. Jadi saya selalu bersyukur. Pernah Bapak punya pengalaman yang sangat indah selain tadi saya terberkati sekali dengan saat katakanlah ada tender. Tiba-tiba mengharapkan orang, tahu enggak, tidak mengharapkan orang, tahu dapat. Gitu. Ada pengalaman-pengalaman lain dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan yang begitu membuat Bapak terkesima mengiring Tuhan. Ya saya pikir mungkin dalam melayani juga Pak ya. Artinya ya kadang-kadang kita pun tidak pernah berpikir supaya mengejar untuk dipakai di sana sini. Ya kita berdoa saja dan memang ya orang telepon ya kita siap untuk melayani seperti itu. Wow. Jadi yang tak perlu bikin promosi dan seterusnya. Saya pikir ya mungkin Tuhan sudah atur semua Pak. Dan Tuhan tahu kan hati kita. Ya. Nah, mungkin kalau itu aja sih. Ulang nih Pak Wesley, kalau ditanya ulang, kalau waktu diputar ulang, Bapak ini kan MA, Bapak udah khotbah di gereja, Bapak khotbah di mana, Bapak udah khotbah itu. Kalau ditanya ulang, sebenarnya Pak Wesley kalau di riset ini, Bapak mau jadi pendeta atau pengusaha? Coba kalau waktu ini diputar ulang ini, Bapak ini mau jadi pendeta atau pengusaha? Kalau diulang ya Pak ya? Kalau waktu diputar ulang. Saya pikir saya mengerti pimpinan Tuhan itu, saya dipakai melalui profesi. Jadi memang tidak semua panggilan itu harus naik mimbar, dalam arti ya jadi pendeta ya. Justru saya berpikir apalagi saya kenal IPP ini kan misi ya. Justru dengan profesi saya ini saya bermisi. Di situ saya lihat. Tapi kan Bapak juga khotbah di gereja-gereja. Saya pikir itu ya kesempatan yang Tuhan berikan Pak. Waktu Bapak khotbah di gereja itu apa rasanya Pak? Sebagai seorang pengusaha, oke lah, memang Bapak kuliah ya, MA ya. Apa rasanya Bapak turun dari mimbar itu? Wah ini pengkhotbah ini itu. Apa rasanya menurut Bapak? Saya pikir biasa saja sih Pak. Tidak ada sesuatu yang karena bagi saya baik dalam saya melayani, saya berusaha, ya saya pikir semua karena anugerah Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang ya perlu dibanggakan lah. Ya, karena bagi saya sendiri ya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk melayani. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Dan tidak semua orang juga bisa berusaha. Mungkin itu aja sih Pak. Itu kekuatannya. Sehingga ya kita tetap hanya bersyukur karena Tuhan percayakan semua itu kepada kita. Mungkin itu Pak. Kalau seandainya Wesley Sianipar dikeluarkan dari tubuh Bapak diizinkan menilai si Wesley Sianipar ini
Ini dia seorang pendeta yang juga pengusaha atau pengusaha yang berhati pendeta? Ini makin lama makin sulit pertanyaannya ya. Saya perlu tanya tim doa saya. Ya. Karena saya melihat ini Bapak ini apa ya? Sebenarnya jujur Bapak menyerahkan seluruh waktu Bapak memikirkan pelayanan. Apa namanya? Atau Bapak pernah nggak berpikir Bapak meninggalkan usaha Bapak dan kemudian Bapak full melayani Tuhan gitu kemana aja jadi misionaris? Pernah berpikir seperti itu? Tidak pernah sih Pak. Tapi ya artinya seiring dengan waktu ini ya ini kita berdoa terus ya kalau memang ya Tuhan bilang oke, stop itu melayani ya kita akan melayani. Bapak pernah terpikir akan hal itu kan? Ya pernah. Bapak siap itu tidak pegang uang banyak? Bukan masalah uangnya sih Pak. Jadi masalahnya apa? Kalau itu udah panggilan, kita nggak mau kemana kan begitu ya. Justru banyak hamba Tuhan yang panggilan dia meninggalkan. Ya. Ya kita kecewa lihat seperti itu ya. Makanya ya kita tetap selama kita hidup kita menjadi kesaksian lah Pak. Bukan ya itu tidak gampang ya. Tapi ya kita yakin kalau Tuhan sudah beserta kita, ya kita akan terus diperlengkapi ya. Mungkin itu Pak penjelasan. Bagaimana tiba-tiba di dalam isi pikiran Bapak dan hati Bapak kalau ada melihat hamba Tuhan yang juga sekaligus berbisnis? Saya hanya melihat dalam arti bagaimana dia mengerjakan itu semua dalam koridor pimpinan Tuhan gitu ya. Kalau ada juga yang seperti begitu ya, mungkin dia dari pengusaha, dia melayani. Ya, tapi kadang-kadang konsep bisnisnya terbawa ke pelayanan, itu kan keliru ya. Itu kan keliru. Jadi ya artinya saya hanya melihat bagaimana dia membawa usahanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan saya pernah sharing beberapa teman-teman seperti itu. Saya bilang yang penting jangan nanti sudah nampak uang-uang merah, motivasimu berubah. Saya bilang, kalau yang biru mungkin masih lipat tangan dia ya kan, udah yang merah. Kalau tiba-tiba merah itu yang bisa mengubah ya. Iya Pak, karena banyak begitu Pak, ini usaha untuk melayani. Saya bilang, aduh, jangan terlalu cepat, itu prematur. Uji aja dulu. Gitu. Karena ya bisnis itu biasa Pak, waktu kecil itu lipat tangan, ya, udah besar, wah lupa Tuhan semua. Gitu. Bukan lagi kehendak Tuhan, ya. Ya jadi nggak gampang. Ya memang itu seperti bahasa tadi ya, itu berproses lah. Terus Tuhan tolong untuk mengerti, memahami. Nah mungkin itu Pak. Wow. Terima kasih Pak Wesley. Kami sangat mengagumi kelembutan dan keseriusan Bapak memikirkan pelayanan. Isi hati Bapak terus melayani. Doa kami Bapak dan Ibu semakin dipakai Tuhan ya Pak. Pakai Tuhan. Amin. Kita juga rindu ya perusahaan semakin besar juga semakin banyak yang diberkati Pak ya, banyak karyawan juga yang diberkati ya kalau Tuhan kehendaki. Karena dari tadi bolak-balik pernyataannya kalau Tuhan kehendaki. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, salam buat semua teman-teman yang melayani di Majelis Perwakilan YPP Medan dan tentunya buat Ibu. Sampai di sini perbicaraan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu Lius Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tule Gebenheser. Kami sangat syukur sekali dan bangga bisa bersama dengan Bapak Ibu dan menghadirkan acara-acara kami, baik itu Event Kids Ministry pada hari Jumat, Saturday Night Service di hari Sabtu, dan bincang orang-orang muda pada hari Minggu, dan hari Senin seperti ini ada program kami Miracle. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.